Hai guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan geografi manusia dengan geografi lainnya. Nah, untuk itu kita harus perlu mengetahui apa itu geografi manusia. Geografi manusia adalah segala fenomena yang terjadi di muka bumi yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Hubungan yang pertama yaitu hubungan geografi manusia dengan geografi ekonomi. Artinya, kita dapat mempelajari hubungan antara lingkungan biofisik dengan sistem perekonomian negara dan hal yang terkait, yaitu kegiatan ekonomi manusia dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi di berbagai bentuk wilayah dan daerah. Produksi terbesar di Rotendao yaitu rumput laut dan gula air, yang volumenya cukup signifikan sehingga dapat didistribusikan sampai ke kota-kota di Nusa Tenggara Timur, khususnya di kota Kupang. Produk ini adalah kegiatan perekonomian masyarakat sehingga dengan demikian maka menjadi tempat tumpuan hidup masyarakat Rote. Yang kedua, hubungan geografi manusia dengan geografi penduduk. Artinya kita bisa mempelajari aspek geografis pada penduduk seperti kemajemukan, pertumbuhan, dan persebarannya. Artinya mencakup tentang mortalitas atau kematian dan fertilitas atau kelahiran. Semakin banyak atau semakin tinggi tingkat kelahiran, maka akan terjadi kepadatan penduduk, sehingga adanya transmigrasi atau proses pemindahan penduduk dari desa atau daerah yang padat ke daerah yang lain dalam wilayah Indonesia. Jumlah penduduk Rote pada tahun 2020 yaitu 193.764 jiwa. Pada tahun 2021 145.972 jiwa, dan pada tahun 2002 148.811 jiwa. Yang berikut yaitu hubungan geografi manusia dengan geografi agama. Artinya kita dapat mempelajari hubungan antara perkembangan agama dengan wilayah dan waktu. Agama di Indonesia yang diakui oleh negara terdiri dari 6, yakni Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di Rote, masyarakat atau penduduk mayoritas beragama Kristen Protestan. Namun demikian, agama-agama lain seperti Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu juga ada, namun dengan jumlah yang tidak signifikan. Sedangkan hubungan geografi manusia dengan geografi medis, artinya itu menerapkan pengetahuan geografi dengan masalah kesehatan dan penyakit di seluruh dunia, serta antara lingkungan hidup manusia dengan penyakit, gizi, dan sistem pelayanan kesehatan. Pengunjung puskesmas Teopopi pada bulan Agustus tahun 2022 yaitu 165 jiwa, sehingga tingkat kesehatan sudah mulai membaik sampai saat ini. Yang berikut hubungan geografi manusia dengan geografi rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Artinya kita bisa mempelajari pariwisata sebagai industri, aktivitas manusia, dan pengalaman yang didapat dari suatu tempat. Aktivitas pengunjung atau wisatawan ke tempat wisata. Selain olahraga berselancar yang ada di Nenggala, pemerintah daerah Kabupaten Rotendao menempatkan olahraga sebagai salah satu kegiatan masyarakat, yaitu dengan diadakannya atau digelarnya turnamen sepak bola di NTT, yaitu Eltarin Memorial Cup. Ada banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi di Rotendao, yaitu salah satunya Pantai Batu Termanu. Yang berikut hubungan geografi manusia dengan geografi politik. Artinya kita bisa mempelajari unsur-unsur yang ada di geografi yang berkaitan dengan sistem politik suatu negara, misalnya batas negara, ibu kota negara, wilayah bersengketa. Pesta demokrasi yang 5 tahun biasanya diselenggarakan sekali, yaitu pemilihan umum, berlangsung di Kabupaten Rotendao sangat baik, yang diikuti oleh parpol dan masyarakat pun ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang berikut hubungan geografi manusia dengan geografi pertanian dan pedesaan. Artinya dalam bidang pertanian,
atau pedesaan, ilmu geografi dapat mengkaji tentang jenis tanah yang ada. Kemudian dapat menganalisis iklim untuk kebutuhan pertanian. Selain itu, bisa memprediksi periode-periode dalam pertanian seperti kapan padi yang bagus dapat dipanen setelah berusia 3 bulan semenjak proses penanaman. Namun, ada beberapa ciri spesifik saat padi benar-benar sudah siap dipanen, yaitu gabah. Terlihat berwarna kuning keemasan, cirinya adalah padi sudah merunduk, tanda bahwa di dalamnya telah terdapat beras. Masyarakat harus bertanam atau kapan harus memanen, itu mereka sudah mengetahuinya. Setelah itu, petani menanam padi dan menghasilkan beras. Kemudian, beras yang sudah dibersihkan akan didistribusikan ke pasar, supermarket, atau toko. Dan pada akhirnya, masyarakat yang membeli beras lagi ketika pasokan beras dari hasil awal sudah mulai habis untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Yang berikut yaitu hubungan geografi manusia dengan geografi perkotaan. Artinya kehidupan kota dari perspektif geografis mulai dari kepadatan penduduk, macet, polusi, gedung-gedung bertingkat, gersang, dan udara yang panas. Beberapa tempat yang ada di Rotendao yang memiliki ciri perkotaan yaitu Kota Baa, Busalangga, dan Papela. Yang berikut yaitu hubungan geografi manusia dengan geografi transportasi. Artinya mempelajari hubungan antara manusia dan transportasi, serta pemakaian dan kecenderungannya. Artinya pergerakan manusia, barang, atau jasa yang terjadi dalam suatu ruang permukaan bumi. Misalnya akses dari kota ke desa sudah terbuka lebar, terutama ke daerah pariwisata Mulut Seribu di Rotendao. Semua sarana prasarana sudah tersedia dengan baik. Misalnya kapal laut, pesawat, transportasi ke Mulut Seribu. Yang berikut hubungan geografi manusia dengan geografi sosial. Artinya mempelajari fenomena sosial yang berkaitan dengan geografi dan sosial. Geografi sosial meliputi permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas manusia di dalam ruang, mencakup aktivitas sebagai makhluk sosial. Contoh, saling interaksi antara manusia dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Contohnya di kehidupan sehari-hari yaitu seperti seorang dosen yang sedang mengajar atau melakukan diskusi dengan mahasiswanya. Yang itu tingkat kehidupan masyarakat di Rote sudah cukup baik dengan adanya hasil yang bisa diekspor yaitu produksi gula air dan rumput laut. Dan berikut hubungan geografi manusia dengan geografi permukiman. Artinya kita mempelajari masalah perkembangan dan penataan permukiman penduduk. Contohnya, manusia berkumpul dan hidup bersama, lalu membangun rumah-rumah dan membangun jalan dan sarana prasarana lainnya untuk keperluan mereka dalam permukaan muka bumi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.